Tidak dipungkiri lagi, para idola sudah tidak asing dengan yang namanya haters. Begitu juga BTS. Dan seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Akhir-akhir ini, seperti yang Army tahu, para haters sepertinya semakin menjadi-jadi. Mulai dari mereka yang dibodohi dengan video yang satu ini. Ini adalah saat Jungkook dan V bermain-main. Jungkook memukul leher V dan V berpura-pura menangis dengan memeluk Jin. Seperti yang kalian tahu, V memang aktor yang hebat, sampai klip yang seperti ini aja bikin haters salah paham. Tidak hanya itu, salah satu hal yang sering haters serang adalah visual mereka yang dianggap seperti wanita. Tapi coba kita lihat di sini seberapa gentlenya member BTS. Inilah 9 momen ketika anggota BTS menjadi pria sejati. Yang pertama, Jin segera mundur. Anggota BTS lainnya memutuskan untuk melakukan lelucon kamera tersembunyi pada Jin, di mana mereka memiliki seorang wanita yang tidur di dalam kamar yang seharusnya Jin kunjungi. Ketika Jin melihat wanita itu, dia segera mundur sehingga dia tidak bisa difilmkan. Yang kedua, Jimin memberikan kata-kata penyemangat. Jimin memutuskan untuk menjadi malaikat mutlak dan memberikan kata-kata penyemangat kepada seseorang dengan masalah kepercayaan diri. Yang ketiga, RM membantu Ailey. Ailey terlihat berjuang menuruni tangga, sehingga RM berhenti untuk membantunya. Empat, J-Hope memindahkan kursinya. Ketika Red Velvet memenangkan penghargaan, J-Hope dengan cepat memindahkan kursi mereka agar Red Velvet dapat berjalan dengan nyaman. 5, V membantu penggemar. Seorang ARMY pernah jatuh di depan anggota BTS dan V dengan cepat membantunya. 6. Sikap tangan Suga. 7. Jin mengambil alih. Seolbin cukup emosional selama segmen terakhirnya sebagai MC, jadi Jin memutuskan untuk menggantikannya. 8. Tatapan tangan Jungkook. 9. Suga menjadi kekasih orang tua. Suga telah menunjukkan kepribadiannya yang lembut beberapa kali ketika dia bersama dengan orang tua. Tak hanya itu, BTS juga tidak masalah untuk membuktikan kalau para haters itu salah. Inilah 6 masa tak terlupakan ketika BTS membuktikan para pembenci mereka salah. Yang pertama, mereka mungkin akan dilupakan. Pada hari BTS debut dengan Tukul for School, para anggota duduk untuk wawancara dengan Star News untuk membahas tujuan karir mereka. K-pop adalah industri yang terlalu jenuh dengan sangat kompetitif, tetapi RM bersumpah bahwa BTS akan berhasil melawan segala rintangan. Tidak semua orang setuju dengannya. Mereka mengatakan sangat sulit bagi artis pemula untuk bertahan hari ini, tetapi kami pasti akan bertahan dan menjadi artis yang dicintai oleh publik, kata RM. Di kolom komentar, salah satu netizen mengatakan BTS akan dilupakan. Dan, seperti yang kalian tahu, itu salah besar. BTS bahkan saat ini menjadi fenomena. Yang kedua, anak plagiat. Ketika BTS mulai masuk ke arus utama K-pop pada tahun 2015 dan 2016, mereka menghadapi prasangka, diskriminasi, tuduhan plagiarisme, dan banyak lagi. Beberapa anti-fans berusaha mencerminkan nama baik BTS dengan tren tagar seperti anak plagiarisme. Sebagai tanggapan, BTS menunjukkan kekuatan dan tekanan mereka tentang menyebutkan kontroversi ini dalam VCR Tour Wings mereka. Sejak saat itu, mereka telah mengatasi diskriminasi dan membuktikan orisinalitas mereka dengan banyak lagu hit pemecah hambatan. 3. Manipulasi grafik. Selain plagiarisme, BTS dituding memanipulasi chart musik. Netizen mengklaim bahwa BTS terlibat dalam sajegi, membeli album dalam jumlah besar untuk meningkatkan angka penjualan, setelah BTS mengalahkan Big Bang dalam penjualan album. Karena mereka berpikir bagaimana grup dari perusahaan kecil bisa begitu sukses. Desas-desus ini terbukti salah dan BTS membuktikan popularitas mereka dengan mengambil alih tangga lagu lagi dan lagi. Mereka bekerja keras sampai idola mereka menjadi saingan mereka. Maju cepat ke 2019 selama pidato penerimaannya untuk penghargaan Song of the Year di MAMA 2019. Jin berbicara tentang manipulasi grafik. Dia merasa bahwa musik harus dilakukan dengan cara yang jujur.
Saya benar-benar ingin kita hidup di dunia di mana semua lagu itu didengarkan dan mendapatkan pengakuan yang layak mereka dapatkan. Saya tahu ada beberapa cara negatif untuk melakukan ini, tetapi musik harus dilakukan dengan cara yang jujur. Saya berharap untuk hidup di dunia di mana musik diproduksi dengan itikat baik dan didengarkan dengan itikat baik, kata Jin. Yang keenam, penurunan mikrofon terbaik Ultimate. Pada tahun 2017, para pembenci menuduh BTS melakukan lip sync, tetapi Suga tidak melakukannya. Dia menanggapi haters selama 2017 SBS Gayo Daejun dengan tidak mengetuk bagian di mic drop. Ketika Suga melakukan ini, lagu itu diputar tanpa vokalnya, membuktikan sekali dan untuk semua orang BTS bernyanyi secara langsung. 5. Pertunjukan penghargaan dan tangga musik barat. Sejak BTS masuk ke arus utama internasional, mereka menghadapi diskriminasi dari media barat, acara penghargaan, dan tangga musik. Perlahan tapi pasti, bintang-bintang ini membuktikan bahwa mereka pantas mendapatkan tempat di puncak. Mereka sekarang telah memenangkan penghargaan dan tampil di beberapa acara penghargaan termasuk Billboard Music Award dan Video Music Award, hingga Grammy Music Award. Baru-baru ini, BTS mengambil nomor 1 di chart Billboard 400 selama 4 minggu berturut-turut dan itu merupakan sebuah rekor. Yang keenam, bukan visual. Selama bertahun-tahun, netizen mengkritik penampilan BTS, terutama RM, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia adalah visual. Siapapun yang mengatakan sebaliknya perlu meminjam kacamata. Dan, yang menariknya di sini, ada banyak haters yang menjadi ARMY. Berikut adalah 5 stan BTS yang dulunya adalah haters. Yang pertama, dari penggemar anti generasi kedua hingga generasi ketiga. Pengguna Fleur Hyper tidak ingin ada hubungannya dengan BTS pada awalnya karena pengalaman buruk dengan musik K-pop generasi kedua. Saya tidak merasa negatif terhadap BTS secara khusus, tetapi untuk K-pop secara umum. Karena saya tahu beberapa grup generasi kedua dan saya pikir musiknya cukup buruk. Jadi ketika saya pertama kali mengetahui BTS, saya berasumsi itu adalah grup lain dengan musik yang buruk dan mengabaikannya begitu saja, kata Fleur Hyper. Semuanya berubah ketika BTS mengunjungi negara mereka untuk konser selama era Love Yourself. Setelah mengetahui tentang nyanyian penggemar untuk Fake Love, Fleur Hyper memutuskan untuk memeriksa lagu tersebut. Sisanya adalah sejarah. Ketika mereka datang ke negara saya untuk konser, berita membuat laporan tentang antrian yang sibuk di luar venue dan menunjukkan ARMY melakukan nyanyian penggemar Fake Love, yang membuat saya penasaran dengan lagu itu sendiri. Saya mencari di Spotify, menyukainya, dan mulai mendengarkan playlist This Is mereka. Kemudian suatu hari, saya memutuskan untuk mempelajari nama mereka. Yang kedua, konflik multistan. Menjadi penggemar beberapa grup K-pop dapat menjadi tantangan dan BTS menguji kesetiaan satu penggemar kepada grup lain. Saya adalah penggemar grup lain pada 2015 atau 2016, dan saya kira saya masih memiliki pola pikir hanya menyukai satu boy group dan kebencian umum BTS di seluruh fandom. BTS semakin sulit untuk diabaikan, jadi saya memeriksa Blood, Sweat and Tears. Saya berpikir, apakah ini hype-nya? Lol, tidak. Untuk orang ini, menemukan BTS bukanlah cinta pada pandangan pertama, tetapi Orange Boy alias J-Hope akhirnya memenangkan hatinya. Dan itulah yang terus saya pikirkan karena saya terus memeriksanya dengan enggan karena saya terpesona oleh bocah orange. Saya hanya ingin tahu namanya. Dan sejujurnya saya tidak dapat memberitahu Anda apa yang terjadi setelahnya. Tetapi di sini saya 4 tahun kemudian masih mendukung anak laki-laki itu dan bias utama saya J-Hope. Yang ketiga, juara pemula yang belum diberi peringkat. Nasional analis secara keliru mengira Idol adalah lagu debut BTS. Ini membuat mereka percaya bahwa BTS adalah sensasi semalam. Jadi, saya pertama kali mendengar tentang BTS ketika Idol keluar. Seperti yang kita semua tahu, bukan lagu pertama mereka atau bahkan lagu kedua mereka. Tetapi pada saat itu, saya pikir itu karena saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Saya pikir Idol adalah lagu debut mereka dan bagi saya mereka langsung menjadi populer. Dan di kepala saya bertanya-tanya mengapa? Bagaimana dengan grup favorit saya yang sudah debut lebih lama dan tidak sepopuler ini? Tulis orang ini. Akibatnya calon ARMY ini menulis BTS sebagai berlebihan, tetapi Suga alias Agus di akhirnya memenangkan hati mereka dengan lagu solonya Dechuita. Saya bekerja dengan seorang gadis yang menyukai K-pop juga, dan dia seperti memberi mereka kesempatan dan saya berkata,
tidak terlalu berlebihan. Saya menyukai pemikiran idol dan saudara perempuan saya memasukkan saya ke Blood, Sweat and Tears pada November 2019. Kemudian Agus Dideshwita keluar dan saya mendengarkan karena saya tahu dia adalah BTS dan saya suka lagunya. Dan YouTube baru saja masuk ke lagu rekomendasi berikutnya yaitu Fake Love dan itu berputar di sana dan sekarang saya mendengarkannya setiap hari. Yang keempat, pembenci akan membenci. Daisy Mim mengungkapkan bahwa mereka dulu membenci BTS hanya karena dia benci. Sejujurnya, saya pikir saya baru saja tumbuh dan membuat diri saya melihat hal-hal baru. Aku dulu membenci BTS hanya karena aku ingin membencinya. Seperti kebanyakan pembenci BTS, mereka membenci BTS tanpa alasan dan begitulah saya dulu, kata Daisy Mim. Itu mulai berubah selama karantina pada Agustus 2020 ketika Daisy Mim jatuh ke lubang kelinci K-pop dan menjadi penggemar Blackpink. Setelah menjadi Blink, penggemar ini juga mulai mendengarkan BTS. Grup pertama yang saya mulai dengarkan adalah Blackpink, tetapi beberapa bulan setelah saya melihat Blackpink memiliki lagu-lagu yang sangat bagus, saya masuk ke BTS. Itu adalah cerita saya tentang bagaimana saya masuk ke BTS. Semua orang mengatakan karantina adalah saat terburuk dalam hidup mereka, tetapi tidak bagi saya karena saat itulah saya masuk ke K-pop, dan itu adalah pilihan yang baik untuk saya, kata Daisy Mim. Yang kelima, YG Stan Jadul. Seorang penggemar dengan nama JKQs telah menjadi penggemar K-pop selama bertahun-tahun, khususnya penggemar artis YG Entertainment. Pada awalnya mereka hanya mencemooh musik dan gaya BTS. Pada tahun 2013, saya terobsesi dengan Big Bang dan artis YG lainnya. Saya adalah stan YG Family Hardcore, dan selama pertunjukan musik ini, saya tidak ingat yang mana, BTS memulai debutnya dan saya seperti siapa yang menamai diri mereka sebagai Bangtan. Itu sangat keren, tapi saya tidak tahu apakah itu nama jangka panjang yang berkelanjutan. Kemudian eyeliners tebal dan pakaian lusuh membuatku mendengus. Saya sangat yakin tidak ada lagi hip-hop selain YG Family di K-pop. Jadi, apa yang anak-anak kecil itu ketahui tentang hip-hop dan eyeliner dan kalung murahan yang mengerikan itu, tulis JKQs. Setelah menyisihkan BTS selama 4 tahun, JKQs mendengar Mic Drop pada tahun 2017. Itu membuat mereka membenci BTS dan kesuksesan mereka di Amerika Serikat. Pada saat itu, Big Bang memudar dan pandangan saya berubah pada YG musik secara keseluruhan pasca 2015, dan saya merasa pahit dan kecewa tentang arah musik yang ada dalam pikiran YG. BTS menarik perhatian di Amerika kiri dan kanan, membuat saya begitu pahit dan picik. Sebagai mantan VIP, saya menyaksikan betapa kerasnya Big Bang telah mencoba untuk mendapatkan perhatian yang lebih utama di Amerika, dan itu tidak sesukses orang-orang BTS ini. Saya memaksakan diri untuk tidak mendengarkan hype karena saya masih pahit, kata JKQs. Terlepas dari kepahitan mereka menambahkan Mic Drop dan Fake Love ke Spotify mereka. Maju cepat ke 2020, JKQs mulai jatuh cinta dengan koreografi kompleks BTS serta track hip-hop mereka, Cypher Part 4, Outro Tear, dan Hip Hop Lover. Akhirnya mengubah JKQs dari anti penggemar menjadi ARMY. Setelah mendengarkan Cypher Part 4 dan Outro Tear, saya tergoncang inti, seluruh dunia yang dipenuhi prasangka saya hancur. Orang-orang ini hip-hop. Jika ini bukan hip-hop, lawan aku. Lagu Hip Hop Lover adalah yang mengubah saya. Itu mengingatkan saya perjalanan saya sendiri mendengarkan musik hip-hop dan rap di usia muda sebagai orang Asia yang musik lokalnya melihat hip-hop secara niche dan kebanyakan orang tidak mengerti sedikit pun. Kemarahan dan frustasi yang saya rasakan setiap hari ditemukan jawaban dan ekspresi dalam musik hip-hop. Dan dengan cara itu, saya bisa hidup waras sebagai remaja. Diri masa kecil saya tumpang tindih dengan apa yang mereka katakan dalam lagu itu dan saya menangis setelah mendengarnya, kata JKQs. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.